untuk Nash, Ibu. Yang telah membawakan kita sebuah riwayat dari Sa'id bin Zaid bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min arbatil riba, sesungguhnya di antara riba, kita bahas masalah riba. Sesungguhnya riba yang paling parah itu adalah al-istitalah. Al-istitalah, apa itu al-istitalah? Kalau dalam bahasa al-istitalah itu menjulurkan lidah. Biasanya kalau anak kecil menjulurkan lidah sama temannya, gitu. Kita pikir, kita mengatakan, oh saya nggak pernah makan riba, apa itu riba? Saya nggak pernah makan haram. Ternyata tiap hari, tiap pagi kita menggibah orang, itu kita melakukan riba yang paling parah. Kita melakukan riba yang paling parah. Dan riba itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang melakukan riba itu nanti dibangkitkan di hari kiamat itu berpenyakit gila. Itu sempoyongan jalannya. Kalau ada yang kayak orang mabuk, kayak orang gila nanti jalan di hari kiamat, itu orang yang suka makan riba. Kita menuntut nanti, ya Allah saya tidak pernah makan riba, makanan saya halal semua. Tapi ternyata kita melakukan riba yang paling berat yang disebutkan oleh Rasulullah. Bahwasanya menggibah, mengejek, menjelek-jelekkan kawan kita adalah termasuk riba yang paling parah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, luar biasa. Oke, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Tepuk tangan dong Bu. Iya. Dan tema kita hari ini adalah gibah bikin nagih. Nah ibu-ibu sekali lagi yang namanya gibah itu nggak boleh. Nah tentunya Allah melarang gibah itu tidak sembarangan, pasti ada bahayanya. Ya kan? Apa sih bahayanya menggibah? Tunggu Nah, dulu. nah. Sebelum kita lanjut, perasaan kita punya utang deh. Oh iya, jangan tanya ke Kinos lagi. Tanya dong, pertanyaannya apa? Pertanyaannya Kan tadi, Ah, Bismillahirrahmanirrahim. iya, pertanyaan apa? Kalau kita digibah, Iya. tapi efeknya adalah positif, kita jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik. Disinilah Al-Quran berperan. Iya. Menggibahin Fir'aun. Kan menceritakan kejelekan Oh iya. Fir'aun. Kan? Menceritakan kejelekan Namrud. Di sini sebenarnya gibah itu ada yang boleh. Bahkan ada yang wajib. Justru harus digibahin. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak digibahin dia, itu bisa mencelakakan orang. Hati-hati sama dia, dia itu penipu. Kalau kita tidak beritahu orang sebagai warning, Nanti orang ketipu juga. ketipu juga. Oh, Jadi sama- itu jadi pembelajaran juga. Iya, itu gibah untuk orang yang benar-benar sudah di mata masyarakat memang perbuatannya buruk seperti itu. Tapi kalau memang niatnya adalah mungkin dia baru buat kesalahan sekali ya Ustadz ya. Iya. Ngapain digibahin, langsung aja datang ke orangnya. Bilang ingin mengintrospeksi orangnya langsung tabayin, langsung bicara pada orangnya. Kecuali orangnya benar-benar perampok, penipu yang membahayakan masyarakat. Baru itu wajib digibahi untuk Oh, waspada. gitu. Ada seorang cucu Rasulullah itu diceritakan bahwasanya ada yang menghadap kepada beliau lalu menjelek-jelekkan beliau. Ini bukan gibah lagi tapi langsung mengejek beliau di depan matanya. Terus apa jawabannya? Terima kasih yang kamu sebutkan itu masih banyak yang belum kamu ketahui. Itu caranya introspeksi diri. Jadi jangan melihat saya punya kebaikan kok kejelekan saya aja yang disebutin. Tapi lihatlah oh mungkin itu benar, mungkin saya punya banyak keburukan akhirnya bisa introspeksi diri. Justru kalau perlu gitu. kita kasih duit mereka. Oh gitu. Pak Ustadz, kalau kita digibahin, Kinos digibahin, tapi Kinos malah seneng gitu. Ya, Gibahin nggak apa-apa. Gini. Alhamdulillah sebenarnya orang-orang yang menggibah itu yang kasihan bukan orang yang digibahi tapi Iya. orang yang sedang menggibahi. Sudah menggibah karena pahalanya habis. Transfer pahalanya ke kita. Oke, tapi kalau yang digibahin misalnya Malah senang. Tahu malah nggak? senang atau Itu enggak kan emang kerja- positif Pak Itu kan Ustadz? kerjaan orang-orang yang mau naik daun. Ya udah, tadi seperti pertanyaan Kinos di awal, ya kan, tentunya apa sih bahayanya gibah? Akan dijelaskan selengkapnya oleh Ustazah. Oke, silakan Ustazah. Membicarakan mengenai gibah, hal yang sudah menjadi sebuah hal yang lumrah di kalangan masyarakat kita. Setiap hari disuguhi tontonan-tontonan yang memancing kita untuk gibah. Setiap pagi di warung-warung, tetangga baru no beli mobil no, uang dari mana tuh beli mobil tuh, gibah. Hal-hal yang terjadi di sekitar kita, mulut kita gatel banget untuk komentar. Kenapa sih harus rajin sekali mulut ini komentar tanpa berpikir dulu apa dampak yang akan kita terima ketika kita mengeluarkan kata-kata berupa gibah. Itu benar kok, iya memang benar. Tapi orang itu tahu engkau membicarakan di belakangnya, dia marah, engkau telah berlaku gibah. Sebagaimana dikatakan dalam Surat Al-Hujurat ayat 12 seperti yang dibacakan Ustadz Syam di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Jauhi
Kebanyakan dari prasangka. Prasangka, kita kan prasangka suka prasangka. Ih jangan-jangan, dia pasti begitu. Prasangka, nuduh. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa, cari-cari kesalahan, kemudian kita gosip menggunjing sebagian dengan yang lain. Kenapa harus seperti itu? Lidah tak bertulang, gampang sekali untuk berbicara, padahal ciri dari orang beriman adalah berpikir dulu matang-matang sebelum dia mengeluarkan kalimat-kalimat. Makanya dikatakan fayakul khairan awliyasmut, berkata-kata yang baik. Kalau tidak berkata-kata yang baik, diam kata Rasul. Akhlak orang muslim nih kalau nggak bisa berkata-kata baik dia diam. Dalam diamnya dia berzikir, dalam diamnya dia beristighfar. Dalam diamnya ketika berada dalam sebuah majelis gibah, majelis gosip nih Bu. Siapa yang mendengarkannya, siapa yang ngangguk-ngangguk, iya sih dia gitu. Tapi kita diam aja, sama dosanya Bu. Sama-sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Aku kan nggak berkomentar. Memang tidak berkomentar, tapi dirimu anteng di situ mendengarkan gosip orang lain, kupingnya pengen tahu aja urusan orang lain. Kan kadang gitu ya Bu ya. Makanya apa yang dilakukan nih kalau seandainya di dalam sebuah ruangan ada orang-orang yang bergibah, pergi dari situ. Jauh-jauh dari situ kalau kita tidak bisa menghentikan perbuatan itu. Kenapa? Karena dirimu termasuk bagian orang-orang yang suka gibah, gosip. Orang-orang yang gibah ini kata Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj bahayanya apa? Di akhirat kelak kuku-kuku mereka ini dari tembaga dan mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri. Mereka mencakar-cakar muka mereka sendiri, menjelek-jelekan orang lain, perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Bahkan Rasul mengingatkan kepada Aisyah, siapa Aisyah? Istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bergibah. Aisyah pernah mengatakan salah satu istri Rasul namanya Sofia. Sofia itu tubuhnya pendek sekali. Apa kata Rasulullah? Benar Sofia tubuhnya pendek, tapi apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, apa yang engkau katakan seperti seolah-olah ketika engkau berkata seluruhnya itu sudah mencampuri air laut yang asin itu tercampur dengan kata-katamu itu. Artinya apa? Bahwa kata-kata yang sedikit itu bisa merubah rasa air laut yang asin itu menjadi tidak asin lagi. Saking berbahayanya kalimat yang kita keluarkan itu. Hati-hati untuk orang-orang yang senantiasa bergibah. Pertama tentu saja bahayanya akan menyebabkan kemurkaan oleh Allah. Barang siapa yang mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan buka aibnya di hari akhir kelak. Memangnya kita nggak punya aib? Memangnya kita nggak punya salah Bu? Kita sibuk korek-korek urusan orang lain, kita sibuk cari-cari kesalahan orang lain padahal diri kita banyak salahnya. Mungkin diri kita lebih hina di mata Allah dibanding dengan dia. Kita mengolok-olok orang lain, mungkin diri kita lebih buruk di mata Allah daripada dia karena kejahatan lisan kita. Maka banyak sekali orang-orang masuk ke neraka Allah karena apa? Tak bisa menjaga lisannya. Mulutnya mudah sekali mengoceh, mulutnya mudah sekali ngerumpi. Hati-hati, diam. Tapi bahayanya apalagi? Selain itu hablum minan nasnya, banyak orang membenci dia. Banyak orang tidak suka dengan dia. Kenapa? Karena orang-orang sudah tahu kejahatan lisan yang telah ia lakukan. Mendapat marah dari Allah dan mendapat kebencian dari sesama manusia. Karena begini, manusia itu ketahuan dari mulutnya. Iya. Iya, dari bahasanya saja kita sudah Betul. ketahuan. Kalau mau tahu aslinya seseorang, lihat ketika dia lagi marah. Itulah aslinya dia. Dan satu lagi, gibah tuh gak cuma lewat kata-kata, lewat tulisan, lewat kerdipan mata, lewat nyenggol-nyenggol bahu, lewat tendang-tendang kaki. Hati-hati yang itu haters gibah juga nih di tuh. sosial media, hati-hati dalam Lewat berucap kode-kode ya. ya. Kode-kode, Kode-kode. isyarat-isyarat, kan banyak tuh. Tuh gibah itu juga tuh. termasuk gibah. Nggak tuh, ya Ustaz Allah. Oki, Ustaz mau nanya Ustaz siapa? Ada yang mau bertanya nih, bukan dari studio dan bukan juga dari rumah. Ada Viti nih, temennya Kinos. Wah. Siapa yang bertanya? Nah pertanyaan seperti apa dan siapa yang bertanya kita lihat yuk, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih Pak Ustadz dan Ustazah Oki. Saya mau bertanya, saya punya masalah yang selama ini saya simpen, saya susah untuk ngomong karena saya juga dibully sama hater di sosial media. Jadi gini, saya sering bertengkar dengan suami, saya menikah 4 kali. Saya pernah bertengkar dengan suami saya semuanya, tapi saya selalu curhat di sosial media. Dan saya dibully orang-orang, saya sangat disalahkan. Tapi di kenyataan hidup saya sangat sakit mendengar adalah suami saya kemarin sedikit agak berselingkuh dengan BBM-an dengan cewek. Apakah saya salah saya curhat lewat sosial media? Apakah saya salah saya mencurahkan? Saya berdoa juga sama Allah, saya minta, tapi saya curhat juga ke sosial media. Tapi orang banyak menyalahkan saya. Tapi orang tidak tahu gimana sakitnya saya, gimana penderitaan saya selama saya berumah tangga. Saya ingin bertanya, apakah salah saya? Apakah saya salah membuka aib di sosial media dan curhat juga kepada teman-teman saya. Saya minta saran kepada Pak Ustadz dan Ustazah,
saran apa yang terbaik buat diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Eli Sugigi. Ya terima kasih pertanyaan sebelumnya nih Po Eli ya. Po Eli ini sudah kawin 4 kali. Luar Terus biasa. kenapa kita tahu 4 kali? Dia ngomong tadi. Iya juga ya. Padahal kita sebelumnya belum tahu loh. Belum tahu kan? Iya. Akhirnya tahu kan? Ah. Kalau begitu, jangan memancing orang untuk mengetahui pribadi kita karena kita membuat clue. Clue, apa? Clue, Clue. Clue, petunjuk. Clue. Petunjuk. Oh, clue. petunjuknya. Makanya jangan pernah curhat yang mana orang semua baca. Sosial media. Jadi nggak boleh nih. Nggak Pak Ustadz? boleh. Karena Curhat itu di sosial media. nggak boleh. Karena mohon maaf, ketika kita menulis curhatan kita tidak sama perasaan dengan orang yang membacanya. Kalau yang membacanya orang iri. Kalau orangnya lagi baik kan itu bahaya. Ya, ya, ya. Dan ingat buat semuanya nih. Ketika sudah pindah pembicaraan itu pasti akan ditambahi lagi. Bumbu-bumbunya banyak ya. Ditambah pastinya. Ustazah Oki ada yang mau tambahkan? Ini pelajaran berharga juga untuk kita semua, apalagi anak-anak muda yang sekarang kerajinan untuk main Instagram dan yang lain-lain, untuk bisa mengontrol dirinya. Kira-kira dipilah-pilih mana yang mau di-share, mana yang tidak mau di-share. Untuk urusan-urusan yang kiranya tidak mendatangkan manfaat untuk masyarakat, tidak perlu di-share. Apalagi pertengkaran dalam Iya. rumah tangga. Karena Aib. dalam rumah tangga. Huna libasulakum wa antum libasulahun. Kita ini sama istri, sama suami adalah pakaian, penutup aurat, penutup aib satu sama lain. Jadi jangan. Nggak Tapi usah jangan. orang tahu. Kalau curhat di sosial media tapi yang positif. Bermanfaat untuk orang, memotivasi. Inspiring. Takutnya ria Inspiring. lagi. Oke, kalau inspiring? Bagus. Bagus. Ini bagus. ma'amalu biniat, Ya, tergantung pada niat. Tergantung pada niat. Cuma kadang-kala orang yang membacanya kan Beda. Oh gitu. Jadi lain yang menyampaikan, lain yang pesan yang sama itu kadang-kadang berbeda. Dari sekian banyak orang yang membaca itu masing-masing orang itu beda persepsinya. Nah. Jadi ketika kita curhat mungkin orang yang iri, rasain lu, rasain. Nah rasain." itu dia makanya persepsi orang bisa beda-beda ya. Oke ya nanti kita akan lanjutkan lagi tentang tema kita hari ini yang sangat menarik adalah gibah bikin nagih. Dan nanti juga ada kisah tauladan dari Ustazah Oki dan tentunya Fiostin DS akan bagi-bagi hadiah untuk jamaah yang ada di studio. Mau ibu-ibu? Makanya jangan kemana-mana hanya di Islam itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kalau saya ini pemakai narkoba, suka minum minuman keras. Terus mama saya langsung sedih. Dia langsung mengklarifikasi semua, dia langsung tanya ke saya. Belak-belakan, Iwal apa benar kamu di entertain kayak begini, gini, gini.